bertanya apa yang dimaksud dengan sel. Jadi sel adalah satuan fungsional dan struktural terkecil dari kehidupan. Sel diketahui memiliki ukuran yang mikro atau kecil. Namun, rata-rata sel berukuran 10 hingga 100 mikrometer. Sel terbesar adalah sel telur. Dan telur terbesar yang diketahui saat ini adalah telur burung unta. Kita akan belajar tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan, di mana diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel eukariotik. Maksud dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kalau kita lihat pada gambar sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan, ada struktur yang dinamakan dengan dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, selain dinding sel, ada struktur berikutnya, yaitu membran sel atau membran plasma. Berbeda dengan dinding sel, membran sel atau membran plasma ini sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian ada organel, maksud saya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang mengisi antara nukleus sampai dengan membran plasma. Kemudian ada organel yang disebut dengan ribosom. Ribosom itu adalah butiran-butiran halus yang tersebar di seluruh sitoplasma. Nah, ada struktur berikutnya yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ada dua retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Dan ada retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada organel berikutnya pada sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, jadi bentuk mitokondria ini seperti bulat memanjang. Dan struktur berikutnya ada organel yang disebut dengan lisosom. Nah, lisosom ini bentuknya seperti bulat, ada pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian ada struktur berikutnya, yaitu badan Golgi atau kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Jadi bentuknya ini seperti ini ya, bentuk dari badan Golgi tersebut. Nah, badan Golgi ini juga ditemukan baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian struktur berikutnya ada yang disebut dengan kloroplas. Kalau kita lihat pada gambar, ternyata kloroplas hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Nah, kemudian organel berikutnya ada vakuola. Vakuola juga ditemukan hanya pada sel tumbuhan saja. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada memiliki vakuola, maka vakuola pada sel hewan berukuran kecil. Kemudian ada struktur berikutnya, yaitu ameloplas. Ameloplas adalah struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Struktur berikutnya pada sel hewan, pada gambar sel hewan kita melihat ada mikrotubulus ya. Jadi bentuknya itu seperti tiang atau persegi panjang yang terdapat pada sitoplasma. Nah, kemudian pada sel hewan kita juga menemukan ada organel struktur yang disebut dengan centriole. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, yaitu jaringan yang melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi tumbuhan.
Yang kedua, jaringan meristem. Jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Yang ketiga, jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat, jaringan penyokong. Memiliki sel-sel dinding yang menebal dan keras, misalnya pada kulit biji. Yang kelima, jaringan parenkim. Jaringan ini merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya, yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Pada daun tumbuhan, parenkinya yaitu jaringan palisade dan bunga karang yang mengandung klorofil. Selanjutnya, jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan meliputi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan ikat, jaringan penyokong, dan penunjang. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ, berbentuk pipih, kubus, dan silinder, berfungsi sebagai pelindung tubuh, penyerap zat, kelenjar, dan penerima rangsangan. Jaringan otot tersusun atas sel-sel yang lentur dan bentuknya tergantung jenis otot, umumnya langsing dan memanjang. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat berbentuk seperti otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel syaraf. Jaringan syaraf sendiri terdiri atas dendrit, badan sel, akson, mielin, dan sinapsis. Jaringan ikat. Jaringan ikat yaitu jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya pada jaringan ligamen dan jaringan tendon. Selanjutnya, jaringan penyongkong merupakan jaringan yang memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan ini terdiri atas beberapa sistem tulang. Organ itu adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda yang bekerja sama untuk membentuk tugas tertentu. Organ seringkali tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda, namun fungsinya sama. Contohnya nih, ada jantung yang tersusun atas jaringan otot, jaringan saraf, dan juga jaringan darah ada juga loh. Dari situ kesatuan membentuk fungsi sama, itu membentuk organnya organ jantung. Struktur organ pada organisme berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat organisme, semakin sempurna dan kompleks. Kita akan bahas beberapa contoh organ yang ada pada tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang pertama kita akan membahas contoh-contoh organ yang ada pada tumbuhan deh. Kita membahasnya dari yang video-video sebelumnya mesti hewan atau manusia dulu. Ini tumbuhan dulu nih. Kalau kalian lihat bagian pokok dari tumbuhan itu pasti akan ada 3 bagian nih. Akar, batang, dan juga daun. Itu adalah organnya. Yang pertama akar. Akar itu organ yang berfungsi sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, dan juga berguna untuk menyerap unsur hara, dan juga ada yang gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Itu akar. Bagaimana dengan batang? Batang merupakan organ juga yang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dengan daun dan juga menegakkan tubuh tumbuhan. Ada juga yang bisa batangnya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian yang ketiga ada daun. Organ daun ini bertugas untuk tempat fotosintesis. Nah, ini sangat penting sekali. Ada fotosintesis, penguapan air juga, dan juga pertukaran udara atau respirasinya. Sebenarnya organ ada lagi organ bunga, tapi secara pokok mungkin kita perlu tahu ada contoh organnya lah. Ada akar, batang, dan daun. Itu yang ada di tumbuhan. Bagaimana yang ada di hewan ataupun manusia? Dan juga memiliki tentunya pasti organnya memiliki fungsi-fungsi khusus. Contoh aja ya. Jadi sebenarnya organnya pasti ada banyak. Contohnya ada lidah, itu organ lidah, hidung, ada telinga, ada mata, itu organnya organ indera misalnya. Organ dari alat indera. Ada paru-paru pada organ pernafasan, ada lambung, ada usus, ada hati itu di organ pencernaan, ada ginjal, kulit, paru-paru itu di organ ekskresi. Banyak ya sahabat semua. Nah, setelah mengenal organ, kita akan membahas lebih lanjut. Organ-organ ini itu berkaitan membentuk sebuah sistem organ.
Jadi sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kerjasama antar organ ini, tentu organ-organ dalam tubuh tidak akan terhubung dan juga tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, jantung yang seharusnya memompa darah tidak akan berhasil menyalurkan darah ke seluruh tubuh apabila tidak bekerja sama dengan organ pembuluh darah. Simpel kan? Coba ada jantung aja nggak ada pembuluh darah. Tidak ada tuh sistem peredaran darah. Nah, salah satu contoh sistem organ yang terdapat pada manusia juga ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu isinya ada organ mulut, kerongkongan, usus, dan anus banyak. Jadi ini membentuk sebuah sistem organ. Contoh lain ada sistem organ pernafasan. Itu ada hidung, tenggorokan, organ faring, laring, trakea, dan juga paru-paru. Sahabat, bagaimana kalau ada salah satu di antara organ ini rusak misalnya? Pasti sistem organ ini tidak akan berjalan lancar, pasti ada gangguan. Sehingga ini saling ada keterkaitan antar organ membentuk sebuah sistem organ. Ada contoh lain, sistem organ misalnya adalah sistem syaraf, ekskresi, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormon, sistem rangka, dan juga ada sistem otot. Itu adalah beberapa contoh-contoh sistem organ yang ada pada makhluk hidup. Mr. Klik juga akan membahas nih sahabat semua. Sama halnya dengan manusia, organ-organ di tubuhan juga saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Karena dalam fotosintesis nih, pokoknya fotosintesis tahu ya sahabat semua ya, itu membutuhkan daun sebagai wadahnya, serta membutuhkan batang juga sebagai lorongnya yang tempat menyalurkan hasil fotosintesis ataupun zat-zat yang diambil akar. Ke daun kan lewat batang dulu. Itu artinya proses ini terjadi karena adanya sistem organ. Bahkan pada tumbuhan ada yang namanya sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan juga berbagai sistem lain. Nah, Mr. Pink misalnya nih contohnya, di sistem respirasi tumbuhan itu ada membutuhkan yang namanya stomata, lentisel, dan juga akar. Jadi fungsinya jelas untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau transportasi atau pengangkutan itu butuhnya ada daun, batang, akar. Tentunya mengedarkan zat makanan dan air ke seluruh tubuh tumbuhan. Apakah bisa ada sistem gerak di tumbuhan? Ada sahabat. Sebenarnya tumbuhan itu juga bergerak, tapi bergeraknya adalah bergerak pasif. Bergeraknya ada yang batangnya bergerak, daunnya bergerak, ataupun akarnya. Misalnya mencari unsur hara. Nah, ini ya karena ada respon rangsangan dari luar. Nah, dalam tingkatan organisasi kehidupan, sistem-sistem organ ini akan membentuk organisme. Berdasarkan biologi dan ekologi, organisme adalah tingkatan organisasi yang terakhir, berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Apa sih yang dimaksud dengan organisme? Organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir, berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Apa itu contoh organisme? Ya kita dong. Manusia adalah salah satu contoh dari organisme, dan makhluk-makhluk hidup lain juga merupakan organisme. Kalau kamu bingung, ini adalah beberapa ciri-ciri yang umum didapati pada banyak organisme. Yang pertama, memerlukan nutrisi atau makanan. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Yang ketujuh, beradaptasi serta terdapat susunan kimia. Yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Nah, manusia tentunya memiliki ciri-ciri tersebut bukan? Oke, kita masuk ke jenis organisme. Organisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Organisme uniseluler yaitu organisme yang terdiri dari hanya satu sel tunggal dan lebih kecil dan lebih sederhana jika dibandingkan dengan organisme multiseluler. Organisme uniseluler melaksanakan semua fungsi khusus dalam satu sel. Kehidupan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang adalah organisme uniseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu
amoeba, bakteri, dan beberapa bentuk ganggang seperti di atom. Yang kedua ada organisme multiseluler. Organisme multiseluler yaitu organisme yang terdiri dari banyak sel dan jumlah lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan organisme uniseluler. Organisme multiseluler telah mengalami diferensiasi sel yang melakukan fungsi khusus. Sebagai contoh, sel saraf, sel darah, sel-sel otot. Semua melakukan fungsi yang berbeda. Sebagian besar kehidupan yang dapat dilihat dengan mata telanjang adalah organisme multiseluler.